Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritva Fitria Ulfa, NIM 205040001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan dan perencanaan kehamilan pada remaja guna memenuhi tugas mata kuliah kesehatan reproduksi. Persiapan dan perencanaan kehamilan untuk remaja. Sebelum kita ke persiapan dan ke perencanaan kehamilan untuk remaja, kita harus tahu dulu pengertian remaja. Apa sih yang dimaksud dengan remaja? Pengertian remaja menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN tentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, ini adalah pengertian remaja menurut WHO dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Oke, sekarang kita lanjut ke kehamilan remaja. Apa sih yang dimaksud dengan kehamilan remaja? Kehamilan usia dini, usia muda, atau usia remaja adalah kehamilan yang terjadi pada remaja putri, bukan remaja putra ya, yang berusia kurang dari 20 tahun. Kehamilan tersebut dapat disebabkan oleh karena hubungan seksual atau hubungan intim dengan pacar, pemerkosaan maupun faktor-faktor lain yang menyebabkan sperma membuahi telurnya dalam rahim perempuan tersebut. Menurut Maslan tahun 2004. Kemudian persiapan kehamilan, apa aja sih yang mesti dipersiapkan? Nah, persiapan kehamilan atau prakonsepsi adalah istilah luas yang mengacu pada proses identifikasi berbagai resiko seperti resiko sosial, perilaku, lingkungan, dan biomedis terhadap kesuburan dan hasil kehamilan seorang wanita yang bertujuan untuk mengurangi resiko ini bila mungkin melalui pendidikan, konseling, dan intervensi yang tepat sebelum kehamilan. Nah, 8 langkah mempersiapkan kehamilan. Yang pertama, berkonsultasi ke dokter kandungan. Kedua, menjaga berat badan ideal, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mengonsumsi asam folat, jauhi rokok, alkohol, dan kafein. Kemudian yang keenam, melakukan vaksinasi, menjaga kesehatan gigi dan tubuh. Yang kedelapan, rutin berolahraga. Kemudian perencanaan kehamilan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan kehamilan? Perencanaan kehamilan merupakan perencanaan berkeluarga yang optimal melalui perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal.
Menjaga jarak kehamilan tidak hanya menyelamatkan ibu dan bayi dari sisi kesehatan, namun juga memperbaiki kualitas hubungan psikologi keluarga. Ini menurut Mirza tahun 2008. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Menurut Mirza, tahun 2008 ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam merencanakan kehamilan. Antara lain, yang pertama kesiapan aspek psikologis, yang kedua kesiapan fisik, yang ketiga kesiapan finansial, yang keempat persiapan pengetahuan, yang kelima kesiapan aspek usia. Nah, resiko tinggi kehamilan usia kurang dari 20 tahun. Nah, jika si remaja ini hamil, maka sangat beresiko. Yang pertama, resiko bagi ibunya atau bagi remaja tersebut. Yang pertama, mengalami perdarahan. Yang kedua, kemungkinan keguguran atau abortus. Yang ketiga, persalinan yang lama dan sulit. Yang keempat, mudah terjadi infeksi. Yang kelima, anemi kehamilan atau kekurangan zat besi. Ya, kemudian yang terakhir ada kanker leher rahim. Kenapa bisa terjadi kanker? Karena organ reproduksinya belum siap untuk kehamilan tersebut. Nah, ada resiko bagi bayinya. Yang pertama, kemungkinan bayi lahir belum cukup usia kehamilan. Yang kedua, bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Kemudian adanya cacat bawaan. Kenapa? Ya karena tadi si ibunya masih remaja. Yang keempat, keracunan kehamilan atau gestosis. Yang terakhir adalah kematian bayi. Oleh karena itu, sangatlah penting mempersiapkan kehamilan. Peran kita sebagai seorang bidan, kita harus melakukan konseling kepada remaja. Bagaimana dia gaul, dengan siapa dia gaul, kemudian bagaimana pergaulan dengan pacarnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan yang tidak diinginkan, karena akan beresiko. Tadi resikonya bagi ibu dan bagi bayinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.